Transportasi laut atau kapal merupakan salah satu transportasi utama yang digunakan masyarakat desa Telaga Biru untuk mempermudah perekonomian, yang mana kapal tersebut merupakan mata pencaharian utama apabila kapal yang digunakan dalam melakukan penyeberangan tersebut terdapat pihak yang menyediakan untuk disewakan, dan sistem yang disediakan oleh pemberi jasa sewa yaitu menggunakan akad sewa atau sewa menyewa. Namun pada kasus pengantar sapi di desa Telaga Biru sering terjadi kelalaian pada pihak penyewa untuk membayar biaya sewa yang telah disepakati sesuai akad. Menurut KUH Perdata pasal 1243, hal tersebut dapat dikatakan non-prestasi karena adanya kelalaian dalam memenuhi keterikatan yang harus diberikan kepada pihak pemberi jasa sewa kapal. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ambil dua, yaitu pertama, bagaimana praktek sewa jasa pengantar sapi di desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan. Yang kedua, bagaimana tinjauan fikih muamalah dan KUH Perdata pasal 1243 terhadap praktek jasa pengantar sapi di desa Telaga Biru, Tanjung Bumi, Bangkalan. Selanjutnya kerangka teori. Kerangka teori di sini menggunakan tinjauan fikih muamalah, yaitu hukum-hukum yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal ekonomi. Selanjutnya ijarah atau sewa menyewa, yaitu permintaan hak guna manfaat atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah. Yang ketiga, tinjauan umum KUH Perdata pasal 1243, di mana manifestasi atau kelalaian atau ingkar janji. Oleh karena itu, manifestasi adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat atau tidak bisa melakukan sesuai dengan kontrak. Oke, sudah langsung kajian pustaka. Metode penelitian. Kajian pustaka. Ya, di pustaka. Sudah. So. Berdasarkan kajian yang penulis lakukan terhadap perpustakaan, maka penulis bisa memberikan penelitian sebelumnya seperti skripsi ini dan ini, Pak. Yang kajian pustaka yang Iya, skripsinya orang. Skripsi ini ditulis oleh Ujang Kurniawan yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Angkutan Umum di PT Sari Kencana Pekanbaru. Skripsi ini menganalisis tentang akad pada angkutan umum PT Sari Kencana Pekanbaru serta tinjauan fikih muamalah terhadap penerapan akad ijarah. Metode yang digunakan pada skripsi ini yaitu metode kualitatif, yaitu metode penelitian lapangan. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Ujang Kurniawan yaitu pada penelitian yang dilakukan Ujang Kurniawan hanya berfokus kepada fikih muamalah terhadap penerapan akad ijarah pada angkutan umum PT Sari Kencana Pekanbaru. Sedangkan penelitian penulis berfokus kepada fikih muamalah dan KUH Perdata pasal 1243 terhadap praktik sewa jasa pengantar. Oke. Sudah, metode penelitian sekarang, Mas. Jadi terakhir. Metode penelitian kita menggunakan jenis penelitian kualitatif. Ya. Jenis penelitian kualitatif ini yaitu di mana penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi yang sewajarnya untuk dirumuskan dengan suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Dan pendekatan penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana pendekatan ini dilakukan berdasarkan hukum dengan cara menelaah sesuai konsep yang berhubungan mengenai asas-asas hukum yang berlaku. Yang kedua, sifat penelitian. Sifat penelitian itu deskriptif analitis,
yang mana mengambil masalah untuk memusatkan perhatian kepada masalah yang terjadi di lapangan secara adil. Yang ketiga, subjek penelitian dilakukan di CV Murni, Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Sumber data yang menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer, data yang diperoleh langsung oleh sumber pertama, dan yang kedua sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu data yang langsung diperoleh peneliti sebagai penunjang dari sumber yang pertama. Dan metode pengumpulan data yang digunakan melakukan observasi atau pemantauan secara langsung, wawancara yang dilakukan secara tatap muka, serta dokumentasi. Oke, sudah ya. Sudah, saya kira demikian Pak Fajar, presentasi dari Pak Rosi tentang calon proposalnya yang akan dijadikan skripsi. Silakan sekarang Pak Fajar berikan review, nasihat, dan macam-macam. Silakan, sepenuhnya waktunya untuk Pak Fajar. Terima kasih Pak Iksan atas pembimbing dari Dr. Rozi. Dr. Rozi ini sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, tetapi yang paling urgent misalnya adalah kerapian di dalam kepenulisan, seperti dalam cara mengutip. Cara mengutipnya ini kan sangat ini sekali ya, mengarangnya, spasinya, tata letaknya gitu, itu harus sampai disesuaikan dengan pedoman. Kemudian dalam penulisan ayat Al-Quran ini seharusnya menggunakan apa? Tense bukan, tapi tradisional Arabic, fontnya 16. Tradisional Arabic, fontnya 16. Ini nanti biar bagus, biar administrasi semuanya sesuai. Kemudian dalam masalah transliterasi ini banyak sekali yang tidak sesuai dengan pedoman transliterasi. Tapi nggak apa-apa, ini karena masih proposal. Dan kalau masih proposal ini bahasanya di metode itu akan ya. Di sini sudah benar, cuman ada beberapa yang tidak menggunakan kata itu. Jadi ini sampaikan ini sudah pakai English. Sudah ya. Ini kan sampai teliti di satu CV, itu kan? Ada satu CV yang menyediakan jasa sewa, kan begitu. Jasa sewanya itu berupa transportasi, alat transportasi, gitu kan? Alat transportasi digunakan untuk mengangkut hewan, khusus hewan itu. Khusus hewan. Terus yang menarik apa itu? Kan memang biasa itu. Apa yang menarik? Yang menarik itu pengiriman ya. Kenapa? Pengirimannya pakai jalur udara, laut? Ya, apa yang menarik di laut? Banyak cumi-cuminya di laut. Apa yang menarik? Itu penghasilan masyarakat terhadap selalu ngirim ke luar pulau ke Pontianak. Ya, apa yang menarik? Yang mau dikaji. Permasalahannya itu bukan yang di situ. Apa? Yang pihak penyewa itu lalai dalam membayar Upah para upahnya ke pelaku usaha. Kan di pemilik CV itu maksudnya. pemilik CV. Ini cuma satu CV yang dia terlihat berarti. Punya berapa armada satu CV? 5 armada. Apa itu armadanya? Kapal Agak besar ya Pak? besar. Berapa kalau sewa di sana? Biasanya muatannya itu sampai 500. Berarti kalau begitu sebenarnya kalau kelalaian nggak ada masalah dengan akar. Ya, maksudnya kontrak dari pelaku usahanya itu harus membayar setelah hasil ternaknya itu sampai ke tujuan. Namun pihak penyewanya itu terkadang mencicil pas terus menunggu hasil ternaknya itu sudah terjual semua di tujuan.
berarti lebih kepada ini implementasi itu, ya, praktik sewa menyewa atau pelaksanaan sewa menyewa itu seperti apa. Ini dia dideskripsikan aja. Sebenarnya kalau dicicil apa itu kan kembali kepada pihak masing-masing gitu kan. Ya, itu nanti coba di dulu sampean itu, karena apa di pasal 1243 KUH Perdata itu isinya apa? Kontestasi. Wan prestasi. Ini masuk kategori wan prestasi apa enggak? Masuk. Hah? Masuk kontestasi kan kelalaian terjadi. Ini ada kontraknya berarti di sana. Ada kontrak di CV. Di CV. Sudah kalau ada kontraknya berarti ini masuk ini. Berarti sudah melakukan penelitian berarti ini. Sudah. Ya, ini saya kira itu aja sih Pak Isam. Jadi secara substansi sudah mengenal. Kalau memang seperti itu, cuma nanti di lapangan seperti apa kan juga nggak tahu. Yang penting akad yang bersangkutan teliti ini kan akad ijarah. Ini masuk ijarah apa? Ijarah biasa apa ijarah apa? Itu kan yang nanti jadi temuan sampean itu. Ya. Kemudian syarat dan rukun ijarah itu ada berapa? Misalkan rukun ijarah ada A, B, C, ada 3, ada 4 misalkan. Mana yang tidak memenuhi rukun? Apakah ini sesuai dengan rukun dan syarat ijarah? Kan cuma kayak gitu sebenarnya. Ya. Ini sampai semester berapa sekarang? 13 sekarang nggak ada semester genap. 13 kan nggak ada semester lagi berarti. Ya itu digunakan dengan baik. Biar sampai itu nggak sampai ini. Oh itu. Itu ya Mas ya. Saya kira itu ini sudah bagus, tetapi tulisannya ini ya, perlu dirapikan, kemudian di font ini karena font yang nggak seragam, terutama halaman penomoran ini menggunakan garis ini. Oke, saya kira itu selanjutnya nanti mungkin sampean perlu memperdalami pelaksanaan akadnya aja di sana seperti apa. Ya. Saya kira itu Pak Ustaz, saya kembali. Baik, terima kasih Pak Fajar. Mas Fathur Rozi, jenengan itu masuk jadi bimbingan saya di Sipeka itu Pak. Tahun berapa? 2023. Dan berapa tahun baru sentro? Iya. Saya sudah lupa dengan jenengan itu, sudah lupa kalau bimbingan saya. Sudah saya nggak tanpa catatan jenengan kerjakan apa yang diuraikan Pak Fajar, jadi bahan ya. Udah, itu dikerjakan aja. Ya banyak sih kesalahan di sini, cuman nggak saya urai, nanti waktunya juga habis. Yang penting Anda mengerjakan, karena skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Sudah, itu aja. Mau skripsi kayak apapun, kalau nggak selesai, ya nggak baik. Kalau sudah selesai, baru baik. Ya, oke. Kalau saya metodenya, jangan bikin skripsi, nanti baru bimbingan. Kalau sudah selesai semua, ya, udah itu aja. Nih. Ayo Mas, 1 meter lagi loh sampean. Jadi kasihan orang tuanya, rumah sudah mertuanya, kasihan juga. Oke, tunggu aja. Baik, terima kasih Pak Isam. Langsung saja, ini sama-sama semester tua, tapi lebih tua Pak Rosi. Ini angkatan 19, sisi 1 tahun ya berarti ya. Sekarang semester 11. Semester 11. 11 Mas Hasan ini juga sering goib Pak, sering menghilang. Iya, Pak. Ini sampai dikejar-kejar jadi buronannya Kak Kado ini sama Pak Sekjur. Ini akan membahas tentang implementasi pengawasan syariah oleh Masyayikh Pesantren Banyuwangi pada SPPS Nuri Jati Makassar. Saya beri waktu maksimal 5 menit ya untuk Mas Hasan, dan selanjutnya nanti kita akan mengorek lebih lanjut terkait apa yang sudah ditulis oleh Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak ditaruh Mas, kan beras ya. Enggak apa-apa. Yang saya hormati Pak Muhammad Ali Hisam Misake Hakim Hakim selaku dosen pembimbing saya. Dan yang saya hormati Bapak Fajar Saya Ilham selaku dosen pembimbing saya.
Pada lembaga keuangan syariah lembaga dapat memiliki potensi untuk terus tumbuh dan berkembang dan memiliki manfaat khusus untuk masyarakat yang tidak mampu dalam pembiayaan. Dalam lembaga keuangan mikro syariah lembaga yang berperan aktif masyarakat di dalam memberikan masyarakat penanaman modal dalam membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah, terutama masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah. Pada lembaga keuangan mikro syariah DKWS Karya Mandiri Jerawadu, permasalahan dalam penelitian ini adalah pengawas syariah yang mengawasi KSPPS Jaya Mandiri Jerawadu tidak terlalu berperan aktif dalam mengawasi kantor atau instansi yang diawasi. Jadi di sini dalam rangka pengembangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah KSPPS dari Jatim Kabupaten Pamekasan yang baik dibutuhkan juga sumber daya manusia yang kompeten. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian yang berjudul implementasi pengawasan syariah oleh Musayab Sintren Banyuanyar pada KSPPS dari Jatim Pamekasan. Rumusan masalah 1. Bagaimana aktivitas pengawasan syariah yang diterapkan oleh pesantren dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip di pesantren Banyuanyar pada KSPPS Negeri Jatim. Poin yang kedua itu bagaimana proses pengawasan oleh masyayikh di pesantren Banyuanyar pada KSPPS Negeri Jatim. Dalam kajian pustaka yaitu ada beberapa yang saya ambil tidak ada 3, yaitu yang satu dari Salma Isma, yaitu analisis implementasi pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah DPN di KSPPS Tekun Sahabat Mandiri. Yang kedua yaitu dari Novita Wulandari yang berjudul Peran Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah. Poin ketiga yaitu ada dari Duspan Fudinaldi yang berjudul Analisis Peran Pengawas Syariah dalam implementasi kepatuhan syariah di Bank Aceh Syariah. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu 1. Untuk mengetahui pengawasan syariah terhadap KSPPS Negeri Jatim Pamekasan. Poin yang kedua yaitu untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap KSPPS Negeri Jatim Pamekasan. Coba langsung ke metode penelitiannya. Metode penelitiannya itu seperti apa? Iya. Metode penelitian yang saya ambil dari jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian lapangan dengan melakukan observasi atau riset secara langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bersifat eksekutif dan menulis menggunakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dan informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dari tempat kantor KSPPS Negeri Jatim kediaman masyayikh pesantren Banyuanyar Pamekasan. Sumber data dalam penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan berbagai sumber data yaitu primer dan sekunder. Data primer dari sumber data dimulai langsung dari penyampaian informasi berupa penjelasan yang didapat dari tempat pelaksanaan penelitian di pesantren Banyuanyar KSPPS Negeri Jatim Pamekasan. Yang data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber data primer diperoleh dari buku-buku jurnal, skripsi, website maupun dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data bagian penting dalam penelitian ini yaitu sebagai cara yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan poin 1 observasi dengan melakukan pengamatan langsung. Yang poin kedua intens interview dengan melakukan proses tanya jawab antara penanya dengan responden atau penjawab guna memperoleh keterangan yang diinginkan peneliti. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan alumni pesantren Banyuanyar, masyayikh pesantren Banyuanyar dan KSPPS Negeri Jatim Pamekasan. Yang terakhir dokumentasi yaitu sebagai metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Yaitu juga ada metode induktif data yaitu untuk menggunakan analisis yang lebih kualitatif dengan cara sistematis dari data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan bahan-bahan lainnya. Jadi saya mintakan kepada Pak Isyam untuk memberikan masukan dalam waktu seluas-luasnya. Baik, Mas Hasan di tengah ini tinggal di asrama. Iya Pak. Tetap sampai sekarang. Iya. Anda semester 11. Iya. Artinya masih ada waktu lebih lama dari Mas Fatur untuk memperbaiki skripsinya. Ya. Iya. Ini skripsi judulnya ini sudah dikonsultasikan ke siapa? Ke Bapak Fajar. Sudah lulus di Korprodi. Iya sudah Pak. Tahun berapa? 2022. 22. Iya. Oke.
implementasi pengawasan syariah. Ini Nuri Jatim. Nuri ini tempat saya Mas, Pamekasan. Bang Nuri ini di Pamekasan. Ya. Iya Pak. Jadi judul Anda saja ini masih belum jelas. Ini maksudnya implementasi pengawasan syariah. Jadi berdasarkan apa yang dijadikan perspektif atau tinjauan ini tinjauan apa? Fikih muamalah. Mana? Iya, di judulnya sengaja tidak ada. Kenapa ada sengaja? Ya harus mau skripsi loh. Iya Pak, caranya di sini. Iya. Tinjau dari Fikih muamalah. oke. Hanya satu tinjauannya. Iya. Iya Pak. Gimana? Oke. Yang penting kerjakan Mas ya. Iya Pak. Skripsi itu kalau tambah ditinggal sama jenengan, tambah nggak jadi. Tambah dilihat tiap hari, tinggi tiap hari datang ke pembimbing, jadi atau enggak, nambah atau enggak datang ke pembimbing, pasti selesai. Iya Pak. Mumpung masih lama, ini tambah jenengan. Jury time sampean sudah babak kedua sudah hampir habis sudah. Oke. Sampean nulis Mas Hasan. Iya Pak. Apanya yang ditulis Mas? Beberapa tambahan sedikit saja Bapak. Mempersingkat dari sebuah tulisan. Yang diteliti Nuri, jenengan. Iya. Oke. Yang diteliti Nuri. Nah, saya baca tadi. Nah, penelitian ini pengawasan dilakukan oleh Bank Syariah, KPPS Karya Mandiri Jerowaru. Jerowaru itu loh dari ini halaman 3. Jerowaru gimana Mas? Nah, Itu Bapak. Saya maksud saya naruh itu Pak, itu kejadian masalah yang pernah terjadi di daerah lain Pak. Iya, di Jerowaru di Jawa Tengah itu terjadi antara DPS sama Bank Syariahnya itu, DPS-nya itu tidak berperan aktif. Jadi iya kan tidak dicantumkan di sini kasusnya. Iya. Saya tahu di mana. Ya, itu oke lah, itu studi kasus, tapi jangan diterusi. Ini Mas ya. Dengan di latar belakang ini menerangkan tentang pengawasan dan tentang Nuri. Iya nggak apa-apa. Ini kan Mas, pokoknya harus selesai dengan. Saya kan ngajar dengan. Tahu saya, Mas Hasan itu selesai. Kalau dari komisi awalnya seperti ini. Ternyata ini katanya saya dengar dari temennya itu sibuk kerja. Iya. Kerja apa? kerja sampingan Pak. Iya apa? Usaha jualan, pindah-pindah Pak, berhenti kerja. Itu kesibukan kerja itu yang biasanya melalaikan skripsi. Sibuk kerja, tahu manisnya uang, iya kan? Kalau sudah tahu manisnya uang, orang nggak akan ini skripsi. Biasanya banyak yang BO. Kalau pembimbing tidak begitu mengawasi dan yang dibimbing tidak pernah datang, kayak Mas Fatur ini, saya nggak tahu. Udah lupa saya dengan bimbingan saya, nggak akan jadi skripsi. Ya, Iya. itu Mas. Ya kayak gitu asalnya. Iya Pak. Terus masalahnya apa Mas Hasan? Ya, Di sini masalahnya, rumusan masalahnya apa? itu Yang pertama baca. bagaimana efektivitas pengawasan syariah Oke. yang diterapkan. Jenengan mau penelitiannya penelitian apa? Coba di defense-nya. Kualitatif Pak. Hah? Kualitatif. Efektivitas ini nggak bisa diteliti secara kualitatif. Dia kuantitatif karena dia nanti akan efektif atau tidak. Nanti responden yang menentukan. Nah, oke, nggak apa-apa, ini tentang Nuri dilanjutkan, pengawasan dilanjutkan, tapi kasih fikih muamalah dan jangan efektivitas. Ya. Iya Pak. Yang efektivitas mungkin nanti dengan diskusi dengan Pak Fajar tentang apanya, gitu ya. Iya Pak. Yang gampang-gampang aja biar dengan cepat lulus. Siap. Sudah ditunggu nomor 2 gitu ya. Oke. Sudah, saya kira nggak usah banyak-banyak. Itu aja review saya. Tapi ya tulisan ini masih sangat jauh dari kelayakan sebuah proposal. Mas ya. Jangan hampir tidak menulis apapun di sini. Iya benar. Iya, yang berapa itu pun banyak yang tempelan. Ya. Iya. Nah, ini harus diperbaiki secara jeli. Rajin-rajin datang ke fakultas. Sampai 1 semester datang berapa kali? Ya pas sudah perlu Pak. Ya lebih dari 5 kali itu Pak. Ada. Ngapain di sini? Ya kadang-kadang ada pembimbing silaturahim kalau dia sama. Betul. Masih rindu ya. Ini hilang lama Pak. Gitu. Lama ini menghilang.
hilang tiba-tiba nggak ada gitu. Sama dengan Pak Rosi ini, saya malah nggak tahu kalau bimbingan saya. Saya nanya Pak Fajar, loh, Pak Rosi bimbingan siapa Pak Fajar? Loh, dia dengar loh. Iya ya. Saking seringnya kayak FKIS ya, saking seringnya kayak FKIS ya kayak gitu. Nggak akan selesai solusinya kalau Iya. sering-sering ke Pak Fajar, sering-sering ke pembimbing, sering-sering ke FKIS ya. Udah skripsi itu formalitas saja sebenarnya. Kita dosen itu nggak akan mempersulit mahasiswa untuk lulus, Mas. Nah, Iya. prinsipnya kita akan mempermudah mahasiswa untuk lulus. Karena kalau tidak nggak lulus, dosen juga kena. Mana FKIS kok banyak yang nggak lulus? Itu ditanyakan. Tapi lulus enggaknya itu tergantung jenengan mau lulus mau enggak, itu tergantung jenengan. Sudah dicari-cari Pak Fajar jenengan ke Surabaya, ke pasar mana? Kan gitu. Sudah skripsi ini dikerjakan aja, kerjakannya. Oke, secepatnya. Oke, revisinya sanggupnya berapa hari? 1 minggu sanggup? Ya, 1 minggu, betul? Iya. Oke, 1 minggu ya. 1 minggu di apa? Revisi sesuai catatan saya dan kembali ke pembimbing. Iya. 1 minggu ya. Awas ya. Iya. 1 minggu Pak Fajar. Oke, sekian dari saya. Ya. Oke, terima kasih Pak Isam atas masukannya. Mas Hasan, semua yang sudah disampaikan Pak Isam tadi itu sangat betul. Dan yang terpenting itu adalah selesai. Iya. Karena sampai itu berbulan-bulan, karena sering di WA Kajur. Kamu sering di WA Pak Sekjur ya, Pak Sekjur atau Pak Kajur ya? Iya. Iya, dicari Pak. Jadi karena sering Ini tahu itu bimbing nggak tahu. Iya. Makanya ini sebenarnya sangat jauh dari kata layak sebenarnya. Cuman karena saya melihat semester sudah menua, jadi sudah dipercepat aja. Yang penting sepuluh setelah ini, saya khawatir kamu nanti setelah 10 hilang lagi. Nah itu. Soalnya menetap. Jangan jualan, jangan kerja dulu, selesaikan dulu. Saya rasa itu Pak Isam, terima kasih teman-teman sekalian. Mari kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direvisi seminggu ya. Iya. Setelah revisi saya nggak mau ketemu sama Fathur kecuali selesai. Pak, Iya. iya begitu. Kalau nggak begitu kan nggak selesai. Mana Sandi berita acaranya? Iya, Pak. Oh, Nilai. Sudah ditandatangani, Pak? hah? Kok nilainya mana? Oh, nilai. Oke. Kali ini kayak ini loh, kok nilainya masnya ini. Terus ini kan nggak ke ini, kakak minasan tuh. Enggak, Pak. Ini, Pak. Gak paham itu. Kemarin dicetak sebenarnya di semuanya, Pak. Nah, nah. Ini. Cinta kamu sama Min. Ya. Nanti Pak Fajar ras. Ya. Iya, Pak. Yang gitu San, kasih orang tuamu. Ya. Terus. Atosnya berapa katanya? Betul. Alasan berapa katanya? Oh, mana 500 lagi gitu. 1 juta, Pak. Teman-teman. Oke, udah selesai ya. Iya. Yang rajin. Kasihan orang tuanya ini. Selesai guys. Ayo ke taman.